berikan aku kemudahan, berikan aku uang, berikan aku rezeki yang berlimpah gitu. Di dalam doa kamu itu, semesta melihat ada yang menyumbat, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, di mana rezeki, kelimpahan, kebahagiaan itu mau masuk, mau hadir dalam kehidupan kamu, mau kamu mengalami itu, tapi ada sumbatan. Ketika ada kemarahan, kebencian, rasa sedih, itu bukan mana sedih, aku mau buang, aku mau lepas. Bukan seperti itu. Kalau cara melepas seperti itu tetap jadi looping. Itu tidak menyelesaikan. Melawan gitu ya. Itu melawan namanya. Kamu tidak ngalir, kamu tidak natural untuk menerima. Jadi gimana caranya? Pada akhirnya si sumbatan-sumbatan ini terlepas. Sadari dulu, Mas. Sadari dulu bahwa realita hidup ini ada dualitas. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Pokoknya bicara Bandan Revolution, bicaranya ujung-ujungnya udah jadi indah semua. Gimana dong? Semua selesai sama cinta. Coba teman-teman ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak? Ada sisi apa nih yang mau ditanyain? Memandang bencana dengan indah sih bisa itu. Iya, itu tadi. Iya. Ini udah hukum keutuhan, Mas. Yes. Udah hukum keutuhan. Lanjut. Dan gini teman-teman. Pahami pelan-pelan sama teman-teman. Asumsi adalah segalanya. Ya. Realita hidup kita, apa yang terjadi nih, Mas? Kita nggak bisa rubah, Mas Hendra. Bencana atau teman protes, teman ngeselin, kita nggak bisa rubah, Mas. Ketika ada kecelakaan atau whatever, apapun itu di luar tubuh kita nggak pegang kendali itu, Mas. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana respon dan sikap kita. Bagaimana kita meresponnya. Nah, bagaimana kita meresponnya, bagaimana sikap kita, itulah sebetulnya yang menjadi satu hal yang perlu kita gali lebih dalam. Asumsimu menciptakan realitamu. Asumsimu menciptakan realitamu. Mulai sekarang coba teman-teman stabiloin ya. Kasih garis bawah. Asumsimulah yang menciptakan realitamu saat ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau realitanya asik nih Mas Hendra nih, mau asik, seru, mantap, asik deh pokoknya. Kalau teman-teman besok atau lusa atau masa depanmu kamu pengen realitamu asik, seru, pahami pelan-pelan. Pahami pelan-pelan bahwa realitamu saat ini dibentuk oleh asumsimu kemarin. Artinya, kalau besok mau bikin realita kita yang asik, berarti kita harus bikin asumsi saat ini yang seru dong. Yuk kita ciptain nanti tanggal 20. Di dalam realita yang seru. Dan itu bersama-sama kita buat asumsinya. Pecah itu. Reuni Bandan Revolution. Coba, aku mau tahu nih, dari teman-teman yang hadir live aku saat ini, yang udah daftar siapakah? Ada yang udah belum? Ada yang udah? Coba. Kalau belum, Di Bali. Bali, ada yang udah daftar belum di Bali? Ada yang udah daftar belum? Di Bali itu total sama kelas pagi itu udah 358. Oke. Sudah teh. Sudah, Kayaknya. oke. Kalau ada yang belum, mau aku ajarin kuantum jam hadir di Bali nggak? Belum Kak, pengen banget. Pengen banget. Ini online dan offline teman-teman, bisa ikut Ya. online dan offline. Betul. Yang belum daftar mungkin bisa di bio TikTok tuh ada kontaknya teman-teman, cukup WA aja nanti. Iya, betul. Iya itu tuh banyak yang belum tahu tuh ternyata. Justru itu Mas, makanya kenapa kita live, banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Bener nggak Ndra? Di sini Iya, juga betul. banyak yang belum tahu loh. Iya. Makanya harus kita sampein. Di Amerika juga mau ikut online, di Boleh. Malaysia juga mau ikut.
Itu kontak personnya di bio TikTok atau di kolom deskripsi YouTube Iya. Ngaji Rosso, teman-teman. Kolom deskripsi Ngaji Rosso, boleh nanti dilihat di situ ada kontaknya. Dan ini momen yang tak terlupakan, Mas Hendra. Iya. Kenapa tak terlupakan? Aku mau kasih perenungannya gini buat teman-teman yang lagi lihat live ya, yang belum daftar ya. Baik itu yang akan hadir langsung ataupun nanti yang akan hadir secara online ya pada saat momen itu. Gini Mas Hendra, perenungannya gini. Coba teman-teman pelan-pelan renungkan. Kita hidup di dunia ini, berjalan di dalam kehidupan ini. Usia kita mungkin ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40, mungkin ada yang di atas 50. Pertanyaannya, ketika kita menjalani hidup ini, satu, teman-teman udah tahu belum siapa diri teman-teman sebenarnya? Karena kalau teman-teman nggak tahu siapakah kamu sebenarnya, perjalanan hidup kamu pasti bakal terseok-seok. Kamu pasti akan menderita, melewati semua fasenya. Karena kamu berpikir, kamu punya banyak keterbatasan, banyak limitasi. Kamu akan terkukung sama diri palsunya kamu. Dan di mana kamu memfokuskan kepada sesuatu yang terbatas, disitulah energi akan mengalir dalam realitamu. Pasti penuh cerita, penuh konflik, penuh cerita yang super duper melelahkan dan capek gitu. Jadi, bantu diri teman-teman sendiri untuk mengetahui siapakah dirimu. Itu satu. Kedua, Ronaldo aja Mas Hendra, pada saat mau tanding, dia harus tahu dong aturan main pertandingan sepak bola. Mas Hendra bisa kebayang nggak kalau Ronaldo bertanding, dia nggak tahu nih aturannya gimana tuh dalam permainan sepak bola. Kira-kira bakal gimana? Kartu merah. Kan? Kartu merah, pelanggaran. Dia bakal menderita, dia nggak akan bisa happy dong. Kembalikan kepada kita. Di usia kita saat ini, teman-teman udah tahu belum bagaimana aturan sistem kerja semesta membentuk realitamu? Kenapa aku punya pasangan seperti ini? Ini dari mana ya datangnya? Kenapa keuangan aku seperti ini? Ini kenapa ya realitanya begini? Kenapa bisnis aku gagal-gagal terus? Ini karena apa ya? Kenapa aku looping terus? Ini tuh sebabnya apa? Lalu kenapa anakku kok kayak gini? Ini kenapa? Realita terbentuk dalam kehidupanmu. Sudahkah kamu tahu jawabannya kenapa? Kalau belum tahu, tolong diri kamu sendiri untuk betul-betul bisa menyelami. Aku ada hidup di dunia ini. Aku harus tahu siapa diriku. Aku juga harus tahu bagaimana sistem kerja itu membentuk realitaku. Kenapa aku ada pasangan ini? Kenapa saldoku sebesar ini, sebanyak ini, atau mungkin kurang? Kenapa aku ada utang? Kenapa aku ada looping-looping terus? Itu akan terjawab semua di tanggal 20 Desember 2025 di Bali. Untuk teman-teman yang bisa hadir, yuk kita kumpul bareng di sana. Kita akan bercerita sangat-sangat seru gitu. Nggak hanya cerita tentang kita bareng-barengan rilis nih. Nih aku mau kasih tahu sama teman-teman. Pada saat kita rilis sendiri, itu banyak sekali lapisan endapan emosi yang terurai. Tapi teman-teman bisa kebayang nggak? Jika kita rilis bersama-sama, dalam ruangan yang sama, dalam asa yang sama, dalam getaran yang sama, dalam kesadaran yang sama, dan kita berkumpul, bertemu 500 orang lebih di dalam satu ruangan yang sama. Itu vibrasinya akan seberapa besar itu. Powernya akan sangat luar biasa sekali untuk rilis. Tidak hanya dalam ruangan yang sama, tapi juga ada teman-teman yang juga live online gitu, di beberapa negara. Juga ikut menyaksikan. Feelingku dalam momen itu ini akan bisa lebih dari 500 orang. 500 sampai 600 orang bersama-sama serentak gitu. Dan seru banget ya kalau kita bisa menjadi satu bagian dari keindahan itu. Dimana secara massal kita akan dengan kesadaran merilis semua cerita, merilis segala emosi yang selama ini ada di dalam dirimu. Selama ini energi itu belum bisa mengalir natural. Dan itu kita akan sambut, terima, alirkan, larutkan, lalu lepaskan ke
ke energi cinta tanpa batas. Itu persembahan terindah, teman-teman. Itu persembahan terindahnya kamu untuk dirimu gitu. Itu indah sekali, teman-teman. Itulah tanda kamu mencintai dirimu. Itulah tanda kamu mencintai kehidupan ini. Itulah tanda kamu mencintai dan bersyukur terhadap Tuhan yang telah memberikan kita hidup. Bukankah kita hidup dengan tubuh ini ya? Benar nggak teman-teman? Kita hidup dengan tubuh ini. Bantu dirimu untuk lebih ringan, untuk lebih plong, untuk lebih bebas, untuk lebih betul-betul menyelami lagi gitu kebahagiaan dan kelimpahan sejatinya kamu yang sedari awal sudah selalu menunggu. Dia selalu memanggil untuk kamu datang. Kebahagiaan dan kelimpahan itu sudah ada dan tersedia gitu. Dan dia selalu memanggil kamu. Ayo hadir dalam kebahagiaan rasa ini. Dalam kelimpahan rasa ini. Dan itu adalah state naturalnya kamu. Yang selama ini mungkin tertimbun sama lapisan endapan emosi. Yang gak pernah kamu lepas. Wah, seru teman-teman. Oke, buat teman-teman yang masih belum tahu infonya yang Bali, bisa klik di link bio TikTok ya. Ya, dan juga deskripsinya YouTube Ngaji Roso. Ada di situ, teman-teman. Oke, kita lanjut ya, Teh. Oke. Pertanyaan kedua nih. Teh Feby sering bilang emosi itu seperti alarm. Yes. Alarm apa yang sebenarnya sedang berbunyi dalam loopingan itu, Teh? Oke. Teman-teman, emosi yang muncul ya, tiba-tiba ke-trigger gitu kan. Emosi yang muncul dalam sebuah realita yang dihantarkan nih dalam kehidupan kamu. Kamu ke-trigger nih, ada emosi nih yang muncul. Itulah sebetulnya alarm, teman-teman. Alarm yang hendak mengatakan, halo, aku resah ini. Halo, aku rasa bersalah ini. Yang ada di dalam dirimu, yang bersemayam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam dirimu, yang menutupi kebahagiaan dan kelimpahanmu. Bukankah di pagi hari kamu berdoa kepada Allah yang Maha Baik, berikan aku rezeki, berikan aku kelancaran, berikan aku kemudahan, berikan aku uang, berikan aku rezeki yang berlimpah gitu. Di dalam doa kamu itu, semesta melihat ada yang menyumbat, ada yang menghambat, ada yang menghalangi, di mana rezeki, kelimpahan, kebahagiaan itu mau masuk, mau hadir dalam kehidupan kamu, mau kamu mengalami itu, tapi ada sumbatan. Jadi ini cerita emosi yang muncul jadi trigger. Ini cerita indah sebetulnya, Hendra. Cerita yang sangat indah. Keindahannya itu begini. Bayangkan sama teman-teman, tubuh kita ini adalah tubuh di mana dia menjadi saluran, ya. Dia menjadi saluran berkat naturalnya nih. Saluran berkat. Kita bayangkan, saluran itu sebagai pipa gitu, Mas Hendra. Saluran tuh bayangin kayak pipa, Mas. Pipa ini menghubungkan antara kamu dengan Allah. Dengan energi yang satu, energi kelimpahan tanpa batas. Naturalnya, saluran ini kalau lancar, Mas, dia terhubung sama kebahagiaan yang tanpa batas. Artinya kehidupan kamu tuh penuh kelimpahan, penuh kebaikan, penuh kesuksesan, penuh canda tawa, penuh gerai tawa yang luar biasa. Jika saluran itu bersih, Mas, ya, pipanya kalau bersih, ya, dia terhubung, Mas, dengan yang tanpa batas. Dia terkonek, Mas, dari tubuh kita, saluran nih, dia terkonek ke energi yang tanpa batas. Energi yang tanpa batas itu, Mas, dia tempat semua potensimu ada. Kamu mau jadi apapun, itu salurannya terkonek. Nah, masalahnya pada saat kita lahir, lapisan endapan emosi ada. Dia menjadi sumbatan. Bayangin saluran, lalu ada asap hitam atau sampah-sampah di dalamnya. Berupa kesedihan,
kecemasan, ketakutan, kebingungan, rasa bersalah. Dia menjadi sumbatan. Jadi si pipa itu nggak lancar lagi, Mas. Dia kalau kayak pembuluh darah itu ada plak-plak. Kegambar ya, Mas? Ada plak-plak emosi gitu. Ada plak-plak yang tahunan dia ada di situ. Plak-plak itu. Sehingga si saluran ini harusnya dia lancar dari sang sumber tanpa batas. Sang sumber energi potensi tanpa batasnya kamu. Kamu mau jadi apapun, duit berapapun kamu bisa dapat. Sehingga si saluran ini dari atas mau turun ke bawah, ini banyak plak, banyak sumbatan. Itulah lapisan endapan emosi. Nah, bagaimana pada akhirnya ini saluran bisa jadi bersih lagi, lancar nih, connecting atau terhubung nih si saluran. Ya kamu harus beresin dulu ini. Sumbatan ini harus kamu beresin dulu. Kalau enggak dia terhalang gitu loh. Itulah cerita emosi kamu ke-trigger. Itulah cerita looping. Jadi cerita looping Mas Hendra ini cerita kasih sayang, Mas. Cerita loopingan ini adalah cintanya Allah sama kamu. Dia hadir gitu loh. Untuk kamu kenali, halo saluranmu ada yang nyumbat. Ayo dong, duduk, larutkan. Bukan untuk dibuang loh, Mas. Ketika ada kemarahan, kebencian, rasa sedih, itu bukan, mana sedih, aku mau buang, aku mau lepas. Bukan seperti itu. Kalau cara melepas seperti itu tetap jadi looping. Itu tidak menyelesaikan. Ngelawan gitu ya. Itu melawan namanya. Kamu tidak ngalir, kamu tidak natural untuk menerima. Jadi gimana caranya? Pada akhirnya si sumbatan-sumbatan ini terlepas. Sadari dulu, Mas. Sadari dulu bahwa realita hidup ini ada dualitas. Ada kebahagiaan isinya cinta, ada kesedihan isinya cinta. Kesadaran inilah yang melarutkan, Mas Hendra. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah entitas tanpa batas. Bahwa kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah cinta itu sendiri. Kesadaran bahwa sejatinya kamu adalah percikan cintanya yang di dalamnya selalu akan ada cerita itu. Ini udah satu paket timbel, Mas. Nggak bisa kita cuma pilih siang doang terang, malamnya nggak mau. Kenyataan itu sebetulnya yang harus teman-teman bisa melihat dalam sudut pandang yang betul-betul sangat luas di ruang kesadaran. Bahwa cerita loopingan, cerita trigger, ini adalah alarm cinta untuk kita duduk menerima rasa itu bahwa oke, jiwa ini memang harus merasakan semua spektrum rasa. Ada bahagia aku rasakan, ada sedih, ya memang kamu harus rasain. Untuk apa? Mas Hendra kebayang nggak? Kalau seandainya Mas Hendra hidup, di awal hidup Mas Hendra sampai sekarang, Mas Hendra bahagia aja terus, happy aja terus, banyak uang aja terus. Kira-kira kamu bakal punya empati nggak sama teman-teman yang susah? Bisa jadi enggak. Asli kamu pasti akan dingin. Iya. Karena kamu nggak pernah ngerasain rasa itu. Kamu nggak pernah mengizinkan tubuh kamu merasakan rasa itu. Tubuh merasakan semua spektrum rasa. Itu yang muncul adalah kebijaksanaan, Mas, dalam hidup dia. Yang muncul adalah wisdom-nya, bijaksananya dia dalam menghadapi hidup. Dan pada akhirnya akan ada toleransi rasa, akan ada empati yang besar. Empati tidak dihasilkan dari kebahagiaan, Mas. Tidak. Empati dan kebijaksanaan itu enggak lahir dari sesuatu yang lancar, bahagia, seru, cukup. Enggak. Empati, rasa, bisa merasakan perasaan orang, kasih sayang, itu lahir dari cerita penderitaan. Dari cerita sedih, dari cerita duka, dari cerita terpuruk, dari cerita nggak punya uang, dari cerita pilu, dari cerita nangis, dari cerita putus asa. Disitulah lahir kebijaksanaan. Disitulah lahir rasa hati bisa merasakan perasaan orang lain. Dan di dalam rasa-rasa yang looping itu, rasa yang nggak enak itu, disitulah kamu akan bertemu pada
identitas barumu. Identitas diri sebenarnya kamu. Jadi justru cerita lupingan itu, cerita sedih, cerita ke-trigger itu, itulah yang membuat kamu bertemu pada Tuhan yang sebenar-benarnya dalam ruang kesadaran. Dan itu indah banget. Masya Allah, teman-teman. Yuk kita bikin hidup ini lebih seru, boleh nggak sih? Nggak usah terlalu serius lah. Kesalahan terbesar manusia itu terlalu serius. Setuju. Masalah ini hidup udah terlalu indah gitu loh. Hidup udah terlalu indah.